Halo, Assalamualaikum Bapak-bapak. Ini unit saya Expander 2018, masih generasi pertama yang lampunya masih halogen. Di sini saya mau review atau ngasih pendapat setelah pemakaian 5 tahun. Bisa dibuktikan dari platnya ini ya. Ini sudah diperpanjang 2018 ke 2023, 2023 ke 2028 dengan plat sudah berwarna putih. Nah, di sini bakal ngomongin kelebihan dan kekurangan expander. Oke. Pertama dari depan adalah lampu. Lampu ini menjadi kekurangan karena unit aslinya masih menggunakan halogen. Halogen itu tidak terang, jujur aja. Lama kelamaan warnanya itu ya redup ya. Bisa jadi karena mikanya yang sudah mulai buram maupun kaca yang sudah diganti kaca filmnya itu lama-lama lampunya jadi nggak terang gitu. Bagusnya langsung aja diganti dengan bilet. Harga bilet ini untuk pasaran Lampung dan Palembang kalau perumah sekitar 2 jutaan. Ini menggunakan Fahid E10. Terus saya tambah juga dengan Mini Proji dari Hyperion senilai 1,1 juta. Kalau fog lamp masih standar, hanya dikasih spotlight bening berwarna kuning. Lanjut, ini kekurangan. Kekurangan expander ada di, atau bisa dibilang cacat ya, yaitu reservoir sangat tipis dengan fan bell. Ini fan bell untuk AC setahu saya. Mungkin bisa saya perjelas dulu. Nah, di situ tuh. Di situ kayak ada bekas lem sealant. Itu karena bergesekan dengan fan bell. Nah, ini bisa bikin pecah reservoir radiator. Yang kalau bapak-bapak lalai, ini bisa mengakibatkan overheat. Bahaya sekali kan kalau bisa overheat, kalau sampai overheat. Nah, cara mensiasatinya adalah pertama bisa diganti langsung dengan yang model variasi. Atau bagian bawah dari reservoir ini di bendrat. Jadi tapi bapak-bapak harus copot bumper dahulu. Copot bumper baru di bendrat lah ini reservoir. Karena setiap kali ngerem fan bell ini bisa berpotensi goyang terus kena dengan reservoir. Nah, cara paling amannya adalah dengan di bendrat maupun diganti dengan yang variasi. Kalau variasi itu bagian bawah sini sudah melengkung. Jadi aman banget. Kemudian expander ini menggunakan oli 0W20. Kalau standar dealer itu harganya sekitar 100 ribuan ke atas sedikit. Sebenarnya itu ada rebate dari sale ya. Jadi kalau bapak-bapak mau yang merek lain bisa pakai Fastron Gold maupun Adnoc Voyager Silver Eco itu 0W20. Kalau saya ini sebelumnya pakai Adnoc 0W20, sekarang berganti dengan Fastron Gold 0W20. Harga per liternya sekitar 100 ribuan juga. Yang saya rasakan itu sangat lebih baik ketimbang oli dealer. Kemudian kalau mau servis air filter ini dari sini, nyopotnya juga gampang, bisa dilakuin di rumah. Buka bagian sini, dan kendorin obeng ini. Terus ini aki sudah ganti, naik ke 45 ampere. Kalau bapak-bapak mau naik ke 45 ampere, bagian belakang sini nanti dipotong. Sebentar. Nah, kan bagiannya dipotong tuh. Aslinya cuma segini. Karena aki yang lebih panjang dipotong aja bagian sini. Jadi nggak usah beli alas juga, nggak apa-apa. Aman-aman aja kok. Sudah pemakaian 2 tahun, tidak ada masalah. Kemudian klaksonnya tidak berwibawa sama sekali. Jadi bagusnya diganti ya. Ini pakai merek Bosch kalau nggak salah. Kemudian di sini ada throttle body. Cara nyopotnya juga sebenarnya gampang. Cuman harus nunggu mesin dingin ya, biar agak lebih enak nyopot-nyopotnya. Mungkin kekurangan selanjutnya adalah tempat air nih. Semprotan air ini kadang-kadang sangat cepat berdebu. Jadi sering-sering dicolok pakai jarum. Kemudian kita lanjut membahas tentang ban. Ban bawaannya standarnya adalah 16 inci dengan ukuran 205 atau 215 gitu ya. Nah, ini saya upgrade menggunakan velg dari Outlander Sport. Ukurannya 215 55 R17 Dunlop Sport LM705. Harga pasar ini sekitar 1,1 jutaan. Terus kalau velgnya copotan itu sekitar 3,5 sampai 4 juta per
setnya 4 roda maksudnya ya. Kelebihannya di sini karena velg 17 inci, dia mepet banget nih dengan bibir velg. Tapi ya masih oke sih untuk belok-belok, tidak ada masalah, nggak nyangkut apapun. Dengan resep seperti ini ban 17 sangat pas ya. Jadi ban 17 inci, terus velgnya 215 R17. Kalau bapak-bapak pengen ganti velg selain Outlander, bisa menggunakan velg Nissan Juke. Tapi di centerboardnya itu agak sedikit kecil. Centerboardnya Mitsubishi ini 66,5. Kalau Juke itu 66 mm. Kalau bapak-bapak mau ganti velg di luar Outlander dan Juke, harap diperhatikan centerboardnya ini. Karena centerboard Mitsubishi ini yang paling besar. Lainnya kecil-kecil. Jadi kalau mau pakai velgnya Terios, Ras, kayaknya sih centerboardnya nggak muat, kecuali nanti dibubut biar lebih besar. Lanjut ke bagian dalam. Nah, Mitsubishi Expander ini sebenarnya standar ya, seperti inilah. Tapi kekurangannya bagi saya adalah AC tidak bisa full ditutup. Ada aliran AC yang masih mengalir di bagian bawah sini. Jadi ketika berkendara di malam hari, itu rasanya bisa bikin dada sakit karena aliran udara masih ada yang keluar dari sini. Jadi nggak benar-benar bisa full ditutup. Kalau bagian sini bisa di full ditutup, tapi yang konsol tengah ini yang tidak bisa. Jadi kalau yang nggak tahan dingin kayak saya, cukup menyakitkan karena dadanya bisa sakit banget. Kemudian plafon sini aslinya itu masih halogen ya, lampu kuning, sekarang diganti LED. Kemudian di sini karena gearnya 4, dia ada OD. OD ini bahkan menurut saya lebih nendang tarikannya ketimbang Honda HR-V di depan ini. Menurut saya, karena Honda HR-V juga masih CVT sih. Kalau ini kan masih gear AT ya, masih pakai gigi, jadi lebih nendang aja rasanya tarikannya ketika nyalip-nyalip, terutama di jalan non-tol. Kita lanjut. Oh iya, untuk harga kampas rem ini kita pakai merek Akebono standarnya. Akebono itu kalau di marketplace online itu sekitar 350 ribuan. Kalau pengen lebih murah bisa pakai merek Bendik. Untuk shock breaker depan, Expander lebih awet sih ketimbang yang belakang yang cepat banget bocornya. Kita lanjut ke tengah. Dikunci. Nah, bagi sebagian orang, senderan ini sering nggak dibahas nih, padahal penting nih senderan. Senderan paling tegaknya di posisi ini tegak banget nih begini. Nah, tapi masih bisa dimiringin. Ada beberapa posisi. 1 segini. 2 segini. Bisa dilihat sudah agak lebih rebah. Dan terakhir, nah itu segini. Ya sudah cukup baik lah, nggak terlalu tegak banget. Untuk tidur masih nyaman lah. Terus kelebihan Expander adalah di jarak bangku. Ini dengan posisi paling belakang ya, tuh masih jauh banget, masih aman banget. Nah, anak-anak juga masih bisa main. Bagian atapnya tinggi, ketimbang HR-V itu ya pendek banget. Bagian belakang juga masih luas. Ini joknya dicopot ya, karena sering bawa muatan juga. Velg belakang masih tromel. Kalau bagian belakang ini belum nemu persamaannya, jadi masih bawaan dealer aja. Kekurangan selanjutnya ada di shock breaker belakang. Ini rawan banget jebol, bahkan cepet banget jebol. Ini alhamdulillah udah 3 kali ganti dengan merek standar, tapi cepet banget jebolnya. Untuk kolong-kolong seperti ini, bannya karena velg ini 17 tapi serepnya masih 16, masih oke-oke aja. Kalau velg 17 dipakai jadi serep nggak bisa, kayaknya kesempitan, kecuali dimodif sedikit ya. Itu bannya pecah, saya kasih ban dalam. Uniknya walaupun bannya pecah, hamil seperti itu pakai ban dalam, muatan sekitar 800 kg masih kuat, jujur aja. Hebat juga Expander ini. Ini bagasi belakang. Bagasi belakang luas banget bahkan. Ini kalau dicopot ya posisinya,
Tapi hati-hati, bagian-bagian sini tajam-tajam baut-bautnya. Itu kondisinya seperti ini. Ini saya ngambil dari tangan pertama ya, masih baru, jadi masih bisa kasih review yang jujur. Kelebihannya lagi, expander ini pernah saya tambahkan dengan karet pengganjal yang seperti ini. Apa? Shock damper ya, apa istilah namanya. Nah, kalau pakai shock damper ini, karena saya berdagang makanan kucing yang karung-karungan, mobil ini kuat mengangkat sampai, menurut saya paling maksimalnya, pernah saya bawa sampai 800 kg. Persis bawa pasir kucing, bawa makanan kucing, kandang kucing itu 800 kg. Tapi dengan bantuan ini ya, penahan per ini. Tapi setelah penahan pernya ini dicopot, itu rasanya mobilnya wah luar biasa, ngayun banget. Mungkin shocknya udah langsung lemah ya habis itu. Bener-bener rata-rata kalau normalnya dengan kondisi belakang dicopot, tengah dilipat, itu kuat sampai 500 kg. 500 kg itu insya Allah nggak nyangkut bannya juga, walaupun pakai ban 17 masih kuat-kuat aja, nggak nyangkut. Ini lecet-lecet biasa lah ya, namanya mobil pemakaian. Kelebihan expander itu tuh, muatan banyak juga, bannya nggak nyangkut-nyangkut, bagian belakang masih kuat-kuat aja, nggak gasruk sama sekali. Hebat memang. Lari 120 pun masih kuat di tol Sumatera. Mungkin itu ya sedikit banyak tentang Mitsubishi Expander. Mungkin tambahannya nih, kalau air filter bisa pakai Mirage, bisa pakai Outlander juga, ini masih bisa deh. Atau Avanza juga bisa, Avanza yang new sebelum yang Veloz, sebelum yang ganti model. Ini pakai merek Apec, udah 5 kali cuci masih bagus. Terus kalau filter oli di bagian bawah bisa pakai merek, pakai punyanya Lancer, bisa pakai punyanya Gallon, bisa pakai Kuda bensin, harganya murah cuma 30 ribuan. Minyak rem saya ini pakai Brembo yang 24 ya kalau salah. 1 liternya itu sekitar 120 sampai 130 ribu. Kekurang radiator masih aman. Tapi ada punya saudara radiatornya kena. Mungkin ya karena jalannya juga sih, kena batu lebih tepatnya. Itu kalau ganti seset radiator dan itu kena harga 4.400.000. Waktu itu dia gantinya di sini, di Diva AC di Metro. Kelihatan nggak ya? Nah, kota Metro. Itu kena 4.400.000 full ganti seset radiator dia. Karena AC-nya juga langsung jadi nggak dingin, karena ada kebocoran kena batu. Mungkin sekian ya saja review dari saya tentang Mitsubishi Expander ini. Ya namanya review amatir. Kalau ada kekurangan mohon disampaikan. Nanti kalau punya pendapat lain silahkan diutarakan. Terima kasih.